menceritakan tentang seorang pemuda bernama Ragna di mana dirinya menjadi pemburu naga terkuat setelah tubuhnya bergabung dengan pedang perak legendaris. Bahkan Raja Naga yang ditakuti akibat kekuatannya tidak berdaya ketika berhadapan dengan Ragna. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Ragna Crimson. Beberapa tahun yang lalu ketika Ragna masih kecil, dirinya dijuluki sebagai sang anak pembawa petaka. Bagaimana enggak? Barang siapa saja yang berada di dekatnya, maka sudah dipastikan mereka akan mati terbunuh oleh ras naga. Secara ajaib, dari semua tragedi yang terjadi, Ragna selalu selamat dan hidup hingga detik ini. Hingga pada suatu hari ketika Ragna dibully, terdapat seorang bocah bernama Leo yang mengajak Ragna untuk memburu ras naga. Ragna pun bilang jika Leo terlibat dengan dirinya, maka kematian pasti akan datang menghampirinya. Secara mengejutkan, setelah mendengarkan hal itu, Leo tetap ingin mengajak Ragna. Bagaimanapun, Leo merupakan pemburu naga overpower yang dapat memusnahkan ras naga dengan sangat mudahnya. Dan benar saja, tak lama setelah itu, beberapa biji naga langsung datang menghampiri mereka. Namun Leo yang sangat overpower mampu membasmi semua ras naga yang berada di hadapannya. Berkat keberadaan Leo, perlahan-lahan Ragna mulai sadar bahwa dirinya bukanlah anak yang terkutuk. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, hampir setiap harinya Ragna dan Leo selalu membasmi ras naga yang ada. Akibat melihat vision atau penglihatan dari masa depan membuat Ragna terdiam dan hampir saja diserang oleh hewan naga. Untungnya saja dengan cepat Leo langsung segera melindunginya. Masa depan yang Ragna lihat yakni ketika dirinya menjadi pemburu naga terkuat, bahkan setara dengan naga monarki atau raja naga. Keberadaan ras naga sendiri sudah ada sejak zaman mitologi dan merupakan musuh alami bagi umat manusia. Dua cara untuk membasmi ras naga yakni dengan menggunakan senjata perak atau terkena cahaya sinar matahari. Terlepas dari itu, setelah selesai memburu naga, Ragna dan Leo pergi ke guild untuk menukarkan hasil looting ke dalam bentuk uang. Dikala perjalanan, para warga dan petualang sangat kagum melihat akan keberadaan Leo, di mana baru berumur 12 tahun sudah membasmi puluhan naga. Bahkan saat ini Leo menempati peringkat kedua pada guild petualang. Sial, dikala mereka mabar atau makan bersama, terdapat seorang om-om, panggil saja Om Yanto, yang mencari gara-gara. Om Yanto merupakan petualang peringkat kedua atau tepat di bawahnya Leo. Om Yanto pun bilang bahwa Ragna adalah orang paling lemah yang tidak sadar bahwa dirinya itu merupakan seorang beban. Begitu Om Yanto berkata Ragna adalah anak terkutuk, secara mengejutkan Leo langsung menodongkan pedang perak ke arah Om Yanto. Leo berkata bagi orang yang mau ikut berburu naga secara brutal hingga titik darah penghabisan, maka Leo tidak keberatan membagikan hadiah, kekayaan, status maupun gelar atau kehormatan. Meski diberikan penawaran yang sangat bagus, nyatanya tidak satupun dari mereka yang mau ikut kecuali si Ragna. Bagaimanapun, berburu ras naga sama saja menapakkan kaki menuju ke jalan kematian. Ketika hari menjadi sore, Ragna selalu berlatih pedang, berharap bahwa dirinya bisa menjadi kuat dan tidak lagi menjadi beban. Secara mengejutkan, terdapat sesosok makhluk gaib yang bilang bahwa semua itu tidaklah mungkin. Sembari memberikan gambaran tentang masa depan, makhluk gaib berkata bahwa tak lama lagi Ragna akan kehilangan Leo. Dengan kata lain, sebentar lagi Leo akan meninggal. Yup, makhluk gaib itu adalah Ragna pada dimensi lain, lebih tepatnya Ragna pada masa depan. Semenjak kejadian itu, hampir setiap harinya Ragna bermimpi Leo yang mati akibat baku hantam melawan ras naga. Berharap semua itu hanya sekedar mimpi, tapi beberapa kejanggalan mulai terjadi sama seperti mimpi. Seperti halnya minimnya quest untuk membasmi ras naga, pola hidup atau gerak-gerik naga yang kini semakin aneh, hingga terdapat laporan bahwa ras naga sedang menuju ke kota Dona Piero. Pada umumnya seharusnya secara mutlak kota Dona Piero terbebas dari gangguan naga, tapi kenapa saat ini ras naga malah pergi ke sana coba? Kenapa tuh kira-kira? Seketika membuat Ragna semakin yakin bahwa mimpinya adalah vision atau penglihatan dari masa depan. Leo yang sadar bahwa terdapat hal yang gak beres langsung bertanya tentang apa yang sedang terjadi.
terjadi? Apakah Om Yanto ngata-ngatain Ragna lagi? Tidak ingin membuat Leo khawatir, pada akhirnya Ragna memilih untuk tetap diam. Teringat kembali dengan harapannya yakni menjadi kuat agar bisa melindungi Leo. Leo bilang bahwa Ragna memiliki potensi untuk menjadi karakter overpower meski tidak tahu kapan itu akan terjadi. Sebelum hari itu tiba, Leo berjanji akan melindungi Ragna apapun yang terjadi. Sama seperti biasa, hampir setiap harinya Ragna selalu bermimpi buruk. Bahkan kali ini, vision tentang kematian Leo jauh lebih jelas daripada mimpi sebelumnya. Membuat Ragna semakin yakin bahwa apa yang dia lihat akan terjadi pada dunia nyata. Keesokan harinya, pada kuil petualang terdapat sebuah berita bahwa kota Dona Piero telah hancur diratakan oleh para ras naga. Padahal Dona Piero dikenal dengan kota anti naga karena hampir tidak ada naga yang berani menyerang kota itu. Tapi ini kenapa kok malah jadi rata, jadi hancur maksudnya. Sial, tak lama setelah itu kota yang Ragna tinggali juga diserang oleh segerombolan ras naga. Membuat semuanya semakin jelas bahwa mimpi buruk kini telah menjadi kenyataan. Pada awalnya Ragna memohon kepada Leo untuk kabur meninggalkan kota. Namun Leo yang dijuluki sebagai pemburu naga terkuat akan membasmi semua naga tanpa tersisa. Tidak ada pilihan lain, Ragna mencoba untuk melindungi Leo dan mencegah mimpi buruk menjadi kenyataan. Di sisi lain, para petualang sedang berusaha untuk membasmi para naga yang ada. Meski ras naga yang datang hanyalah NPC, nyatanya para petualang sangat kesulitan dalam membasmi satu biji naga. Parahnya, tak lama setelah itu naga superior selaku garis keturunan bersayap juga langsung menampakkan diri. Hanya dalam hitungan detik, naga superior mampu membasmi para petualang dengan sangat mudahnya. Melihat senjata yang digunakan meyakinkan Ragna bahwa naga superior merupakan naga yang akan membunuh Leo. Tidak membiarkan hal itu terjadi, Ragna langsung melancarkan serangan dadakan kepada naga superior. Sayang bahwa serangan itu sama sekali tidak mempan dan justru Ragna terhempas oleh api mengakibatkan dirinya tenggelam ke dasar sungai. Di sisi lain, melihat Ragna yang tercemplung ke sungai, Leo langsung meminta Om Yanto untuk menyelamatkan Ragna sementara dirinya akan baku hantam melawan naga superior. Dikala Ragna kecemplung di sungai, perlahan-lahan dirinya mulai melihat vision atau ingatan dari masa depan. Mulai dari Ragna yang depresi akibat kematian dari Leo, perjalanannya dalam memusnahkan ras naga akibat rasa dendam, hingga pada titik tubuhnya bersatu dengan pedang perak membuatnya menjadi karakter terkuat atau overpower. Secara mengejutkan, pada masa depan Ragna hampir berhasil memusnahkan ras naga dari Kroco hingga yang paling kuat. Ragna pada masa depan sangat benci kepada Ragna di masa sekarang karena dirinya itu sangatlah lemah, cengeng, naif, dan juga beban. Ragna pada masa depan pun bilang bahwa dirinya sangatlah overpower, bahkan setara dengan naga monarki atau raja dari para naga. Tapi kekuatan itu tidak berarti karena Leo selaku orang yang dia sayangi kini telah tiada. Ragna di masa sekarang yang emosi karena di roasting oleh dirinya sendiri langsung berkata kalau begitu beri kekuatanmu agar dirinya bisa melindungi Leo. Tidak disangka bahwa hal itulah yang memang menjadi tujuan Ragna dari masa depan. Kembali ke masa lalu untuk memberikan kekuatan kepada dirinya sendiri agar bisa mengubah masa depan. Di sisi lain, merasa emosi karena berani menghempaskan Ragna menuju ke sungai membuat Leo kini merasa sangat emosi. Bahkan Leo berniat untuk membunuh naga superior saat ini juga. Terjadi pertempuran sengit antara Leo melawan naga superior. Meski dijuluki sebagai pembunuh naga terkuat, nyatanya serangan dari Leo sama sekali tidak mampu melukai bahkan menyentuh sedikit pun. Sebagai imbalan karena telah memberikan perlawanan yang lumayan, naga superior akan memberitahu alasan kenapa para naga ingin memusnahkan umat manusia.
Jadi naga itu dibagi menjadi beberapa kelas. Dewa Naga, Naga Monarki atau Raja Naga yang masing-masing memimpin 6 garis keturunan, Naga Superior selaku anggota dari garis keturunan, dan juga Naga NPC yang kerjaannya cuman plonga-plongo. Meski ras naga dikenal dengan kengeriannya, nyatanya Dewa Naga sangat suka dengan kue manis buatan manusia yang berada pada kota Dona Piero. Dari sini telah terjawab alasan kenapa Dona Piero tidak tersentuh oleh ras naga. Alasan tersebut yakni kota Dona Piero dilindungi oleh ras naga atas perintah dari dewa mereka. Namun pada suatu hari, toko kue yang berada di kota Dona Piero dirampok dan dihancurkan oleh ras manusia itu sendiri. Tentunya melihat tingkah konyol yang dilakukan oleh umat manusia serta tidak bisa makan kue manisan, Dewa Naga memerintahkan semua ras naga untuk memusnahkan umat manusia, termasuk mengerahkan semua Raja Naga dan Naga Superior agar manusia bisa musnah secara brutal. Parahnya, Naga Superior yang termasuk peringkat rendah sekalipun tidak satupun manusia yang berhasil membunuh, bahkan Leo juga tidak berdaya ketika di hadapan Naga Superior. Tepat ketika Naga Superior ingin membunuh Leo, terdapat pancaran aura membunuh yang diarahkan langsung ke tubuh Naga Superior. Secara mengejutkan, Naga NPC yang berkeliaran di sekitar kota juga langsung membeku. Yep, kekuatan intimidasi itu berasal dari Ragna yang kini telah berubah menjadi MC overpower. Bahkan hanya dengan menyentuh tubuh naga NPC, secara otomatis tubuhnya akan berubah menjadi es batu. Tidak berhenti sampai di situ saja, melihat keberadaan Ragna, Naga Superior sangat ketakutan dan juga merasakan aura yang sama ketika dirinya berhadapan dengan Raja Naga. Tidak terima karena manusia bisa menimbulkan rasa takut, kali ini Naga Superior akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Sayang, hanya dengan menyentuhnya saja, tubuh dari Naga Superior membeku tak berdaya ketika di hadapan Ragna. Melihat Leo yang masih hidup, dengan cepat Ragna langsung menghampirinya. Sekilas terlihat jiwa milik Ragna yang berasal dari masa depan. Begitu Ragna telah memeluk Leo, jiwa dari Ragna menghilang, dalam artian Ragna dari masa depan kini telah meninggal. Di sisi lain, ketika Ragna yang berasal dari masa depan telah tiada, terdapat seseorang yang bilang bahwa terdapat harga yang harus dibayar. Harga yang dimaksud adalah kekuatan overpower yang didapatkan akan memperpendek umur Ragna yang berada pada masa kini. Beliau adalah Crimson selaku Naga Monarki peringkat 1 garis keturunan bersayap yang ingin memusnahkan semua ras naga, bahkan ingin membunuh sang Dewa Naga. Woyalah. Ketika hari menjadi pagi, Om Yanto bertanya apakah Ragna adalah Ragna yang selama ini dia kenal. Mengingat pada kemarin malam kekuatan Ragna itu sangat di luar nalar. Belum sempat menjawab, secara mendadak Ragna terjatuh pingsan. Leo pun bilang bahwa dirinya yakin kekuatan yang didapatkan berasal dari latihan keras yang selama ini dia jalani. Namun bukannya senang karena Ragna telah menjadi overpower, justru Leo takut ditinggal, menganggap bahwa Ragna tidak membutuhkan perlindungan dari Leo lagi. Dikala momen bimbang itu, secara tiba-tiba terdapat hutan bergerak yang kini sedang menuju ke tempat di mana Ragna berada. Melihat bahaya datang, dengan cepat Om Yanto dan Leo langsung pergi untuk baku hantam. Dikarenakan ketika diserang batang pohon menjadi beku, maka dapat dipastikan bahwa semua ini adalah ulah ras naga. Yep, semua itu adalah perbuatan Temur Octave selaku salah satu Naga Superior garis keturunan bersayap. Biar mudah, panggil saja Temur Octave sebagai Om Yubi. Ingin mengikuti kelakuan Dewa Naga yakni memakan makanan buatan manusia, Om Yubi menyuruh manusia untuk menyajikan makanan. Ternyata masakan yang dibuat oleh Shiv memang sangatlah enak. Tapi tetap rasa enak itu tidak seenak ketika Om Yubi memakan manusia. Sama seperti kata pepatah
pepatah yakni perintah dewa itu mutlak, Om Yubi akan memakan, maksudnya memusnahkan manusia dengan cara memakannya. Di waktu yang sama, dikala terjadi kekacauan, nakar dari pohon hutan berjalan ingin menyerang Ragna. Tentunya melihat akan hal itu, dengan cepat Leo langsung menghampirinya. Sayang bahwa akar pohon sangatlah cepat mengakibatkan Leo hampir saja terbunuh. Untungnya saja Ragna langsung sadar dan segera mengeluarkan kekuatan peraknya. Menyadari bahwa dirinya telah tertidur membuat Ragna sangat emosi kepada dirinya sendiri. Bagaimana bisa dirinya bersantai sementara dunia sedang tidak baik-baik saja. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Ragna langsung pergi menuju ke sumber masalah, diikuti oleh Leo yang khawatir dengan keadaan Ragna. "Woi, jangan kesini, jika tidak maka aku akan..." Mengingat kembali bahwa dirinya adalah anak terkutuk, membuat Ragna ingin membasmi semua ras naga secepat mungkin. Melihat gadis Mei tepat di depan mata, dengan spontan Ragna memanggil nama Crimson. Seketika gadis Mei menjawab bahwa mungkin saja Ragna salah orang. Crimson yang dimaksud adalah peringkat 1 garis keturunan bersayap selaku Dragon Monarki atau Raja Naga yang tidak bisa mati. Ragna terus meyakinkan Crimson dengan bilang bahwa Crimson merupakan peringkat pertama garis keturunan bersayap, lebih tepatnya mantan Raja Naga yang telah berkhianat bahkan ingin membunuh Dewa Naga. Ragna juga bilang bahwa di masa depan Crimson telah sepakat untuk membasmi ras naga secara bersama. Demi mencapai tujuan itu, Ragna rela dijadikan alat untuk digunakan Crimson dalam membasmi semua naga yang ada. Sayang bahwa gadis Maid langsung menampar Ragna dan bilang bahwa dirinya itu bukanlah Crimson. Lah terus siapa? Samsudin. Tak lama kemudian setelah itu datanglah Leo dan disambut oleh Om Yubi. Ingin memberi paham kepada ras manusia, Om Yubi langsung menyerang Ragna serta ingin memakannya. Dengan cepat, Ragna mengeluarkan teknik bola perak dan membawa Leo menuju ke tempat aman. Seketika meledakkan tubuh Om Yubi serta menyebabkan area di sekitarnya juga membeku. Agar Leo tidak berada dalam bahaya, Ragna bilang dirinya ingin pergi membunuh ras naga tanpa melibatkan Leo. Secara mengejutkan, dengan nada emosi, Leo bilang bahwa Ragna harus menuruti semua perintahnya, salah satunya yakni tetap berada di samping Leo. Membuat Ragna semakin sadar meski Leo selalu bersikap tenang layaknya orang dewasa, pada kenyataannya Leo hanyalah bocah yang baru berumur 12 tahun. Lebih parahnya lagi, selama ini Ragna selalu dilindungi oleh seorang bocah. Tidak ada pilihan lain, Ragna bilang jika Leo ikut berpetualang maka dirinya hanya akan menjadi beban. Seketika Leo langsung menyerang Ragna karena Leo yakin bahwa Ragna bisa menangkisnya. Tersadar dari pingsannya, Leo sudah digendong oleh Om Yanto. Setelah mengalami perpisahan yang sangat menyakitkan, di sepanjang perjalanan Leo menangis serta ingin meminta maaf karena telah menyerang Ragna. Tak lama setelah itu, gadis Maid bertanya apakah Ragna baik-baik saja dengan perpisahan seperti itu. "Aku nggak nangis kok. Gencana, teng 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 teng." Hah? Seperti kata pepatah yakni be yourself and never surrender atau jangan pernah menyerah, Ragna selalu membujuk Crimson untuk membantunya dalam memusnahkan semua ras naga. Sayang bahwa usaha tersebut berakhir gatot atau gagal total. Lebih parahnya lagi, Ragna terjatuh pingsan akibat terlalu banyak menggunakan kekuatan perak. Bukan kekuatan perak yang melemah, melainkan tubuh Ragna belum sanggup menerima kekuatan sejati dari pedang perak. Sekilas mata dari gadis Mei terlihat sangat mirip dengan mata milik Crimson selaku Dragon Monarki. Tersadar dari pingsannya, Ragna bercerita bahwa 20 tahun di masa depan dirinya dan Crimson mulai bekerja sama dalam membasmi semua ras naga yang ada. Sembari memalingkan wajah, perlahan-lahan gadis Maid mulai berpikir bahwa cerita di masa depan adalah kebenaran yang memang terjadi. Ketika Ragna pingsan, gadis Maid juga melihat pedang perak yang telah menyatu dengan tubuhnya. Lebih gilanya, saking menyatunya dengan pedang perak, tubuh dari Ragna menjadi
inti atau sumber dari energi perak itu sendiri. Tak lama setelah itu terlihat naga NPC yang pergi menuju ke ibu kota tempat di mana Om Yanto dan Leo mengungsi. Tanpa membuang banyak waktu lagi, sembari menggendong gadis maid, Ragna langsung mengejar para naga NPC. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, menggunakan energi perak Ragna mampu menciptakan beberapa biji pedang silver atau pedang perak. Hanya dalam hitungan detik Ragna mampu membunuh satu biji naga NPC dengan sangat mudahnya. Melihat pedang yang tercipta dari energi perak meyakinkan gadis maid dalam membuat pasukan pembasmi ras naga. Setelah mempertimbangkan satu dan berbagai macam alasan, gadis maid langsung mengungkapkan akan identitas aslinya. Crimson selaku naga monarki, lebih tepatnya mantan raja naga garis keturunan bersayap. Hanya dengan kata-kata saja, para naga NPC langsung musnah menyisakan tulang belulang saja. Nah, dikarenakan energi perak sangat berbahaya bagi ras naga, untuk menghindari pengkhianatan, Crimson memberikan racun kepada Ragna. Jikalau memiliki niat untuk berkhianat, maka secara otomatis racun itu akan segera aktif. Secara mengejutkan, tanpa ragu sedikit pun Ragna langsung meminumnya. Melihat potensi dari kekuatan perak, dengan senang hati Crimson akan menggunakan Ragna sebagai alat untuk memusnahkan ras naga. Tidak diketahui apa alasannya, tapi Crimson ingin memusnahkan ras naga hingga sampai ke Dewa Naga. Terakhir, jika semua tujuan telah tercapai, Crimson memerintahkan Ragna untuk membunuhnya agar ras naga benar-benar musnah. Dan mulai dari sinilah perjalanan Ragna dan Crimson dalam membasmi 6 garis keturunan seperti klan sayap, sisik, cakar, auman, mata, dan tulang baru saja akan dimulai. Anjas. Di sisi lain, pada kota Tortiere terdapat angin tornado yang memusnahkan manusia yang berada di sekitarnya. Dia adalah Disaster Thrower selaku naga peringkat ketiga garis keturunan bersayap. Dikarenakan naga superior itu sangatlah overpower, sebagian penduduk memutuskan untuk kabur dari kota Tortiere. Sial, dikala perjalanan kabur terdapat naga NPC yang juga menghadang mereka. Untungnya saja, tak lama setelah itu Ragna selaku pemburu naga terkuat langsung membasmi para naga NPC. Crimson yang masih penasaran dengan kekuatan perak ingin segera melakukan beberapa uji coba. Setelah mengamati keadaan sekitar, Crimson pun bilang bahwa para warga nggak perlu khawatir lagi karena pemburu naga terkuat akan membasmi semua naga yang ada. Crimson memperkenalkan Ragna sebagai dewa kematian dan dirinya sebagai sang penyihir terkuat. Berbicara mengenai sihir, pada dunia ini keberadaan penyihir itu hampir tidak ada. Hanya ras naga tingkat tertinggi saja yang dapat menggunakan energi sihir. Dalam artian, karena Crimson bisa menggunakan sihir, maka dirinya bisa menipu dan memanipulasi para manusia. Secara singkat, setelah menunjukkan sedikit kekuatannya, membuat semua orang mengakui bahwa sihir itu memanglah hebat. Begitu berhasil memanipulasi, terdapat seorang pemburu naga bernama Michael yang meminta Ragna dan Crimson untuk memusnahkan naga di kota Tortiere. Bahkan dirinya akan membayar mahal serta menyerahkan semua senjata yang mereka miliki. Crimson yang tidak ingin pemburu naga berkurang langsung melumpuhkan Ragna agar tidak menimbulkan ketergantungan. Terlebih lagi setelah melepas batasan kekuatan, membuat otot pada tubuh milik Ragna menjadi cedera. Melanjutkan pembicaraan, Crimson bertanya kenapa mereka sangat ingin memusnahkan naga bernama Disaster Thrower. Dengan sedikit intimidasi ala wibu psychopath, Crimson menebak bahwa keinginan itu berasal dari rasa bersalah. Pasalnya ketika melarikan diri, Michael dan kawan-kawan tidak peduli dengan orang lain asalkan mereka bisa selamat. Parahnya, tak lama setelah itu orang lain yang tidak diberi tumpangan langsung mati akibat terkena angin dari Disaster Thrower. Begitu dibanjiri dengan lautan fakta, Michael dan kawan-kawan langsung mengaku
mengakuinya. Seperti kata Lord Ayanokoji, manusia sangat mudah dimanipulasi ketika berada di titik terendah. Crimson membujuk para petualang untuk menjadi pemburu naga sembari menunjukkan pedang perak. Kenapa? Seperti ambisinya yakni membasmi semua naga, Crimson ingin memperbanyak pasukan pemburu ras naga. The power of rakyat nih bos. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Crimson mengajak para petualang menuju ke ruang dimensi miliknya. Pada ruang dimensi terdapat berbagai macam senjata api. Melanjutkan manipulasinya, Crimson bilang bahwa senjata yang ada itu terbuat dari sebuah sihir. Salah satu kehebatan dari senjata api yakni terletak pada bagian peluru. Ya, peluru itu terbuat dari energi perak yang berasal langsung dari sumbernya, dari tubuh Ragna maksudnya. Sebelum pertempuran melawan Disaster Thrower, para petualang berlatih menggunakan senjata api. Sementara itu, sembari mengisi peluru dengan energi perak, Crimson bertanya kenapa Ragna malah meninggalkan Leo. Mengingat alasannya dalam memusnahkan ras naga ya karena ingin melindungi Leo. Ragna pun bilang bahwa dirinya tidak ingin Leo kenapa-napa. Bagaimanapun, Ragna adalah anak terkutuk yang membuat orang di dekatnya akan mati terbunuh oleh ras naga. Mendengar akan hal itu, Crimson memberi saran untuk melumpuhkan Leo dengan racun dan menempatkannya pada ruang dimensi. Dengan begitu, selama Ragna sibuk dalam membasmi ras naga, Leo tetap akan baik-baik saja. Eits, nggak kena. Berbicara mengenai kutukan, Crimson menegaskan bahwa Ragna bukanlah anak terkutuk. Yang namanya terkutuk, duar. Yap, the real kutukan terjadi pada Crimson di mana dirinya dikutuk untuk hidup abadi dan tidak bisa mati. Terlepas dari itu, setelah melakukan investigasi, Slime melaporkan bahwa Disaster Thrower masih berada di kota Tortiere. Tanpa membuang banyak waktu lagi, menjelang fajar Crimson mengajak para petualang untuk pergi ke tempat Disaster Thrower berada. Mengingat salah satu kelemahan para ras naga adalah sinar matahari. Untuk memprovokasi, Crimson bilang bahwa Disaster Thrower merupakan wibu no lab yang suka podcast sendiri atau berbicara dengan angin. Untuk itu, daripada ngomong sama angin, mending join ke sini dan mulai baku hantam bersama aku. Aku wibu no lab katamu? Keking wangi. Stres. Seketika membuat Disaster Thrower emosi dan berjanji akan memusnahkan para pemburu yang ada. Sesuai rencana bahwa Crimson menggiring Disaster Thrower ke arah timur agar bertemu dengan matahari. Meski naga superior memiliki daya tahan terhadap sinar matahari, tetap saja efek dari sinar mampu melemahkan dan mengganggu aliran sihir. Setelah terpancing, para petualang langsung menembakkan peluru yang dilapisi dengan energi perak. Seketika membekukan angin yang berada di sekeliling Disaster Thrower. Crimson menjelaskan sebenarnya energi perak tidak membekukan darah pada naga, melainkan energi perak membekukan aliran sihir. Ketika angin yang dimanipulasi dengan sihir terkena energi perak, maka secara otomatis akan menimbulkan efek berupa freeze atau membeku. Merasa emosi angin kesayangannya telah dibekukan, kini Disaster Thrower akan menggiling manusia menggunakan angin tornado. Secara mengejutkan, angin tornado mendadak hilang dan Disaster Thrower terhempas akibat menabrak dinding perbatasan. Yep, ternyata dinding itu telah dilapisi dengan energi perak. Begitu terkena sinar matahari, perlahan-lahan seluruh tubuh Disaster Thrower terbakar oleh kobaran api. Sebenarnya jikalau Disaster Thrower mengeluarkan wujud aslinya, dirinya mampu mengeluarkan beberapa biji angin tornado dan butuh sedikit usaha untuk benar-benar bisa mengalahkannya. Tapi karena Disaster Thrower adalah naga sombong, angkuh dan seorang wibu no lab, terdapat cara yang jauh lebih efisien yakni berupa provokasi. Semua strategi itu dibuat atas dasar uji coba kekuatan perak. Dalam artian hingga saat ini Crimson belum mengeluarkan kekuatan sejatinya. Berkat semua kejadian itu juga membuat Ragna semakin yakin bahwa Crimson itu benar-benar jahat dan gak ada akhlak. Setelah semuanya selesai, Mahel dan kawan-kawan berterima kasih kepada Ragna dan juga Crimson. Agar identitasnya tidak tersebar, menggunakan sebuah sihir, Crimson memerintahkan mereka untuk melupakannya kecuali si Ragna. Para petualang yang hilang ingatan juga mengucapkan terima kasih kepada Ragna. Ragna pun
pun menjawab bahwa para petualanglah yang telah memenangkan pertempuran melawan naga. Seketika para petualang mendapatkan kepercayaan mereka kembali, bahkan bertekad untuk membasmi lebih banyak naga lagi. Tentu semua itu adalah bagian rencana dari si Crimson. Sebagai hadiah perpisahan, Crimson memberikan perlengkapan senjata api untuk melawan ras naga. Bagaimanapun semakin banyak pemburu ras naga, maka akan menguntungkan Crimson dan juga Ragna. Dikala suasana menjadi tenang, pada radio terdapat berita bahwa ibu kota adalah tempat yang aman dari para ras naga. Maka dari itu diharapkan bagi para penduduk untuk mengungsi ke ibu kota. Mendengar akan hal itu, Ragna dan Crimson langsung tahu bahwa semua itu adalah jebakan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka berdua segera pergi menuju ke ibu kota. Lalu kenapa terdapat pengumuman dan menyuruh untuk mengungsi ke ibu kota nih? Jadi gini nih. 5 hari sebelum semua tragedi terjadi, terdapat kabar bahwa kota Dona Piero telah dihancurkan. Bukan diserang pasukan militer manusia, melainkan dihancurkan oleh para ras naga. Dikala Raja Vemut pusing memikirkan tentang apa penyebabnya, secara tiba-tiba waktu berhenti dan terlihat sesosok malaikat yang datang dari langit. Beliau adalah Ultimatia selaku naga monarki atau Raja Naga garis keturunan bersayap. Raja Vemut dibuat heran kenapa penghalang tidak berfungsi dalam menangkal para naga. Menanggapi akan hal itu, Ultimatia berkata bahwa penghalang atau pelindung masih berfungsi secara normal. Bahkan saat ini Ultimatia merasa kepanasan akibat berada di dalam penghalang. Alasan kenapa Ultimatia bisa masuk tanpa terluka yakni dirinya telah menghentikan waktu di sekitarnya. Tujuan Ultimatia datang kemari yakni meminta maaf kepada Raja Vemut karena anak buahnya bernama Walter Kamui telah menghancurkan kota bernama Dona Piero. Bahkan Ultimatia juga membawakan kepala bawahannya sebagai bentuk permintaan maaf. Daripada gegabah akan menimbulkan suatu masalah, Raja Vemut langsung memaafkan akan hal itu. Kembali lagi ke inti pembahasan, tujuan Ultimatia yang sebenarnya yakni memusnahkan manusia tanpa memberikan rasa ketakutan. Jadi langsung dibunuh tanpa melakukan teror atau menyakiti, tahu-tahu udah mati. Seketika membuat Raja Vemut tercengang mendengar pernyataan dari Ultimatia. Pada awalnya Raja Vemut mengajukan banding atau cara agar manusia tetap bisa hidup. Tapi mengingat perintah dewa itu mutlak, tidak ada pilihan lain selain memusnahkan manusia, lebih tepatnya pada kerajaan bernama Reize. Setidaknya Ultimatia bisa memberikan kematian tanpa memberi rasa sakit. Tidak diberi pilihan lain demi melindungi rakyat, Raja Vemut mengubah sistem pertahanan menuju ke mode pertempuran. Tepat ketika Raja Vemut melancarkan serangan, salah satu pengawal langsung menembaknya menyebabkan tubuh Raja Vemut langsung menjadi donat. Ternyata identitas asli dari pengawal adalah salah satu naga superior garis keturunan bersayap. Seperti prinsipnya yakni tidak suka hal yang berbau kekejaman, menggunakan kekuatan waktu, Ultimatia mengembalikan tubuh Raja Vemut kembali seperti sedia kala. Sama seperti tujuan awal, Ultimatia ingin bekerja sama dengan Raja Vemut untuk mengumpulkan penduduk ke ibu kota. Setidaknya Ultimatia bisa memberikan kematian tanpa memberi rasa sakit. Raja Vemut yang sudah kena mental secara terpaksa menerima tawaran dari Ultimatia. Dan ya, itulah alasan kenapa terdapat pengumuman untuk mengungsi ke ibu kota. Di sisi lain, Ultimatia bilang bahwa 10 hari lagi rencana dalam memberikan kematian damai akan segera dimulai. Tapi sebelum itu, terdapat kabar buruk yakni Dornea selaku anggota peringkat 9 telah dibunuh oleh Starlia Lese selaku putri kedua kerajaan. Oleh karena itu, Ultimatia memerintahkan Teratectora selaku peringkat 5 dan Oltozora selaku peringkat 6 untuk segera menangkap Starlia Lese selaku putri kerajaan. Tidak berhenti sampai di situ saja, Disaster Thrower, Tecmo Octave, dan Grimbelte juga telah dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. Maka dari itu, Ultimatia memerintahkan peringkat kedua selaku Walter Kamui untuk menyelidiki tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selain memiliki kekuatan yang overpower, naga monarki diberkati kemampuan untuk berbicara dengan Dewa Naga. Dikarenakan pikiran dewa tidak terdapat kerajaan Reize, maka Ultimatia dan garis keturunan bersayap akan
memusnahkan kerajaan Reize. Dikala perjalanan menuju ke kerajaan Reize, perlahan-lahan ingatan masa depan mulai muncul melalui mimpi dalam tidurnya. Setelah kematian dari Leo, Ragna berjuang keras dalam membasmi semua naga yang ada. Sial bahwa dirinya langsung dihadapkan oleh seluruh naga gadis keturunan bersayap, membuatnya terpojok dan kini tubuhnya tidak bisa bergerak. Semua anggota sedang berdiskusi apakah Ragna mau dibunuh atau tidak. Ultimatia yang tidak suka dengan kekerasan membujuk para anggota dalam menjadikan Ragna sebagai anggota garis keturunan bersayap. Terdapat beberapa alasan, salah satunya yakni pedang perak yang dibawa sangat mirip dengan pemburu naga pada suatu kerajaan. Kebetulan menggunakan kekuatan penuh, Ultimatia menghancurkan kerajaan itu hingga habis tak tersisa. Nah, mengira Ragna merupakan orang yang selamat dari kerajaan yang telah hancur membuat Ultimatia berpikir bahwa Ragna ditakdirkan untuk tetap hidup. Melihat Ragna yang kebingungan, salah satu anggota bilang bahwa ketika bergabung maka secara otomatis Ragna akan menjadi ras naga. Kebanyakan orang mengira bahwa naga bisa berubah menjadi manusia, tapi kenyataannya naga superior itu adalah manusia yang berubah menjadi ras naga. Ya, pada awalnya semua naga superior merupakan seorang manusia yang diubah menjadi ras naga. Bahkan Ultimatia selaku naga monarki dahulu kala dirinya juga merupakan seorang manusia biasa. Dan untuk asal-usul dari naga NPC itu tercipta dari darah naga superior. Tanpa membuang banyak waktu lagi, menggunakan kekuatan khusus yang diberikan oleh Dewa Naga, Ultimatia menusukkan darah naga ke jantung milik Ragna. Seketika mengubahnya menjadi ras naga. Terbangun dari mimpi buruk, Ragna dan Crimson telah sampai di ibu kota. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Crimson akan pergi menyusun rencana sementara Ragna dan Slime disuruh untuk berkeliling kota. Satu hal yang perlu diingat, jika tidak sengaja bertemu dengan Ultimatia, maka abaikan orang itu dan segera pergi sejauh mungkin. Jikalau Ragna menyerang Ultimatia secara sendirian, maka seluruh rencana dalam membasmi para naga akan gantot atau gagal total. Di sisi lain, terlihat jenderal bernama Rowan yang memerintahkan pasukan militer untuk menjalankan sesuai dengan rencana. Tak lama setelah itu, Crimson memarahi Rowan karena diberi tugas untuk mencari informasi, tapi Rowan malah asik-asik sama para tante-tante. Berdasarkan informasi yang didapatkan, seharusnya ibu kota sudah penuh akibat menampung pengungsi dari berbagai kota. Tapi anehnya, hingga saat ini penampungan masih tersedia, bahkan bisa dibilang ibu kota hampir atau nyaris sepi. Satu hal kemungkinan terbesar saat ini garis keturunan bersayap telah menjalankan pemusnahan massal secara diam-diam. Begitu selesai memberi ceramah kepada Rowan, lebih tepatnya Golem selaku pelayannya, Crimson menyuruh Chimera untuk segera menampakkan diri. Sembari berekspresi ala wibu psikopat, Crimson bilang bahwa Ragna akan melawan Ultimatia. Tak lama setelah itu, pihak militer memajang naga di depan publik sembari membakarnya menggunakan sinar matahari. Pihak militer pun bilang bahwa naga bukanlah ancaman bagi kita semua. Melihat akan hal itu, Ragna langsung sadar bahwa semua ini adalah jebakan. Tidak ingin terlibat lebih jauh lagi, Ragna memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Dikala perjalanan, secara tidak sengaja Ragna berpapasan dengan Ultimatia yang sedang menyelamatkan anak hilang akibat tersesat. Tentu melihat Ultimatia tepat di depan mata, dengan cepat Ragna ingin segera membunuhnya. Teringat kembali dengan perintah Crimson yakni untuk tidak baku hantam secara sendirian, membuat Ragna mengurungkan niatnya dalam melakukan balas dendam. Namun melihat wajah pucat dari Ragna, dengan perasaan khawatir Ultimatia bertanya apakah Ragna baik-baik saja. Oh yalah. Di sisi lain, Crimson dan bawahannya sedang menyusun rencana dalam mengalahkan Ultimatia, lebih tepatnya melawan Borgius dan Nebulim selaku pengawalnya. Rowan pun bilang akan sangat mustahil mengalahkan Ultimatia karena kekuatannya dalam memanipulasi waktu. Bagaimanapun, meski Ragna sangatlah overpower, akan tetapi kekuatan tersebut tidak berlaku jika waktu dihentikan. Melihat rekaman milik Rowan, Crimson sadar bahwa terdapat kelemahan dari kekuatan memanipulasi
memanipulasi waktu. Yang pertama, Ultimatia tidak bisa menghentikan dan mengembalikan waktu secara bersamaan. Jika Ultimatia terkena serangan fatal menggunakan sihir pemutar waktu, maka secara otomatis tubuhnya akan kembali seperti semula. Tapi ada tapinya nih. Tak peduli meski dijuluki sebagai Dragon Monarki atau Raja Naga, tetap saja mana atau kekuatan sihir terdapat batasannya. Dalam artian, jika Ultimatia terus menggunakan sihir manipulasi waktu, maka perlahan-lahan mana atau kekuatan sihir akan habis hingga tidak bisa menggunakan kekuatan untuk memanipulasi waktu kembali. Berpindah sudut pandang, sesuai perintah dari Crimson, Ragna memutuskan untuk tidak gegabah dan pergi meninggalkan Ultimatia. Di sepanjang perjalanan, Ragna merasa jijik terhadap dirinya sendiri. Bagaimanapun, Ragna di masa depan telah menitipkan kekuatan perak yang sangat overpower, tapi kok malah tidak dipakai untuk baku hantam melawan Ultimatia. Memikirkan kembali akan keputusannya, kali ini Ragna akan solo melawan Ultimatia. Tapi sebelum itu, Ragna meminta Slime untuk menghubungi Crimson serta memberi kabar bahwa Ragna telah menemukan target. Dari kejauhan terlihat Ultimatia dan Nebulim yang sedang menemukan orang tua dari anak yang tersesat. Ultimatia bertanya apakah anak tersesat dan kedua orang tuanya telah dijadwalkan untuk dieksekusi. Benar bahwa mereka telah dijadwalkan untuk dieksekusi hari ini, jawab Nebulim. Seketika membuat Ragna semakin yakin bahwa Ultimatia benar-benar menjijikan. Bagaimana bisa merasa bahagia ketika melihat orang yang akan dibunuh atau dieksekusi? Dari sini juga terjawab alasan kenapa pihak militer menunjukkan naga terbakar terkena sinar matahari. Hal itu bertujuan untuk menarik para penduduk dan memasukkannya ke dalam area penghalang, di mana ketika berada pada penghalang, maka Nebulim bisa mengeksekusi para penduduk tanpa mereka sadari. Tanpa pikir panjang, Ragna langsung membekukan Nebulim dan segera mengeluarkan pedang perak. Begitu mengetahui bahwa Ragna adalah musuh, dengan cepat Ultimatia merubah wujudnya ke dalam mode tempur. Belum sempat menghentikan waktu, Ragna langsung mencincang Ultimatia menggunakan pedang perak. Sama seperti perkiraan Crimson bahwa ketika tubuh terkena luka fatal, maka kekuatan waktu akan memulihkan tubuhnya seperti semula. Tapi Ragna yang udah terlanjur emosi langsung mengeluarkan energi perak dan tidak membiarkan Ultimatia menyembuhkan tubuhnya kembali. Ragna pun bilang sekuat apapun Dragon Monarki atau kekuatan manipulasi waktu, jika mana atau kekuatan sihir habis maka mereka hanyalah sekedar NPC. Anjas, keren.